Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan warahmatullahi kami wabarakatuh. dari kelompok 3 akan memberikan materi tentang upaya hukum setelah proses putusan melalui peradilan umum dan peradilan agama sampai pada proses ingkrah. Adapun tujuan dari pembuatan konten video ini adalah untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah Bapak Suryadi dengan mata kuliah Hukum Acara Perdata. Adapun tugas yang diberikan adalah 2 video. Yang pertama sudah kami kirim dan ini video kedua berupa kita membahas atau memaparkan tentang eh, materi dari kelompok lain. Oleh karena itu, kami ambil materi dari kelompok kami kelompok 3, kami mengambil materi dari kelompok 6 tentang upaya hukum setelah proses putusan melalui peradilan umum dan peradilan agama sampai pada proses inkrah. Oke, next, Pak. Upaya hukum itu dari konsepnya bisa dilihat di dalam pasal 1 angka 12. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Next. Upaya hukum itu tidak identik dengan kalah dan menang. Upaya hukum itu dilakukan oleh terdakwa atau penuntut umum yang tidak menerima putusan pengadilan walaupun sudah dimenangkan. Namun tidak terima dengan putusannya, maka dia dapat mengajukan banding. Salah satu contoh, penistaan agama di kasusnya Ahok. Jaksa menuntut hukum percobaan, namun hakim memutuskan 2 tahun penjara. Jaksa tidak terima, jaksa melakukan banding karena jaksanya menuntutnya hukuman percobaan. Next. Saat itu jaksa tidak menerima putusan pengadilan dan berupaya melakukan perlawanan hukum atau banding atau kasasi. Sedangkan hak terpidana adalah mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK. Upaya hukum yang berupa permohonan peninjauan kembali merupakan hak pidana dan bukan hak penuntut umum. Dan dalam hal ini yang diatur dalam KUHP. Konsep tersebut maka secara teoritis dibagi menjadi 2, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Adapun upaya hukum biasa ada 2, yaitu upaya hukum banding yang dilakukan di peradilan tingkat banding di pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Kemudian yang B, upaya hukum kasasi pada peradilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat banding. Next. Selanjutnya dibacakan oleh Fanya. Baik, saya akan melanjutkannya. Upaya hukum peninjauan kembali atau upaya hukum luar biasa ini dibagi 2. Di antaranya 1, demi kepentingan hukum. Kemudian kedua, peninjauan kembali. Konsep umum ini hanya mengatur, memuat nomenklatur permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Syarat formil dari upaya peninjauan kembali atau PK ini adalah keputusan pengadilan yang sifatnya sudah ingkrah. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bang Rizky Prasetya. Silakan, Bang. Baik, kasasi. Dasar hukumnya adalah pasal 233 sampai 243 KUHP. Pengaturan lain tentang kasasi adalah Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 26 ayat 1. Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ya, di sini menggunakan secara umum pihak-pihak yang bersangkutan. Kalau dalam pidana, itu pasti yang bersangkutan adalah penentu umum dan terdakwa atau terdakwa yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya.
Baik, sekian dan terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Andri. Ya, terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang upaya hukum setelah proses putusan melalui peradilan umum dan peradilan agama. Adapun tugas tersebut akan kita upload ya Pak ya, sesuai dengan perintah dari Bapak dosen kita. Oleh karena itu, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.